Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya pada ruang virtual ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan refleksi rencana tindak lanjut, saya minta kesediaannya dari Kak Egy untuk memimpin doa kepada Kak Egy. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang hilang pula Kak Egy. Ada Kak Egy atau Kak Usman? Ada Kak Egy? Sudah menghilang pula. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan saja. Kita berdoa. Mari saya pandu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diskusi kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, ini sudah di penghujung program PKG kita. Mungkin ini cukup melelahkan ya kakak-kakak. Udah 3 bulan berjalan kita bersama sampai pada akhirnya ini kakak-kakak udah di modul rencana tindak lanjut, dan hari ini kita melakukan refleksi terhadap rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Baik kakak-kakak, berkaitan dengan refleksi rencana tindak lanjut, ini tentunya program-program yang sudah kakak-kakak laksanakan harus mempertimbangkan dari beberapa modul yang sudah kita pelajari, dan tentunya program yang kita laksanakan atau yang kita rancang ini mengarah dan mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya izin share screen dulu kakak-kakak untuk mempermudah kita dalam diskusi kita. Nah, ini refleksi rencana tindak lanjut yang akan kita diskusikan pada hari ini terkait dengan
program-program yang sudah kakak-kakak buat dan laksanakan. Selanjutnya, apakah program yang sudah kakak-kakak buat ini mengarah dan mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentunya ini sudah ya kakak-kakak ya. Iya, Kak. Karena saya lihat dari beberapa video pembelajaran yang sudah kakak-kakak laksanakan, sudah mulai nampak pembelajarannya berpusat pada peserta didik, baik pada proses pembelajarannya, kemudian pengambil keputusannya, kemudian penilaian baik antar kepada diri sendiri ataupun rekan sejawat. Dan selanjutnya, apakah tujuan program menopang pada pengembangan student voice, choice, dan ownership peserta didik? Kira-kira kalau yang ini sudah diterapkan kemarin ya Kak ya? Jadi tujuan program-program yang sudah kakak-kakak buat ini mulai pada pengembangan voice-nya, berpendapatnya atau mengembangkan ide-idenya terkait dengan pembelajaran yang kakak-kakak laksanakan. Kemudian choice-nya sampai ke ownership peserta didik tersebut. Mungkin untuk bahan diskusi kita kakak-kakak, kita tampilkan sedikit dari RTL dari kakak-kakak. Mungkin salah satu saja nanti bisa menjadi refleksi kita bersama di mana letak kekuatannya atau yang bisa lebih dikembangkannya atau ada sisi kekurangannya sehingga bisa kita perbaiki bersama. Sebentar saya lihat program yang sudah dikirimkan kakak-kakak melalui LMS. Rencana tindak lanjut.
Ya kakak-kakak, ini ada beberapa dari kakak-kakak yang telah menyampaikan terkait dengan tugas atau unggah tugas rencana tindak lanjut. Ini sudah mulai nampak kakak-kakak pada pembelajaran atau program yang sudah kakak-kakak buat atau rencanakan. Ini mulai nampak peserta didik mulai berperan aktif di sana. Jadi di sini sudah dituangkan beberapa terkait dengan ownership-nya, kemudian voice-nya dan choice-nya. Dan ada beberapa juga yang sudah menyampaikan tujuan programnya ini. Ini kita coba share screen untuk tugas dari Kak Pras. Ya, ini kakak-kakak, ini rencana tindak lanjut yang dirancang oleh Kak Pras. Kemudian di sini rancangannya yaitu rencana pembelajaran berbasis project menggunakan spot education model dalam permainan Gobak Sodor di SD 9 Minas Barat. Nah, ini ada beberapa latar belakang yang sudah disampaikan di sini, dan di sini sudah dituangkan ownership-nya terkait dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Kak Pras kepada peserta didik sehingga bisa melaksanakan sport education model ini yang permainannya gobak sodor sehingga bisa berjalan dengan baik meskipun ini harus mendapatkan pendampingan dari Kak Pras. Jadi tetap peserta didik yang berperan di sana, kemudian tugas Kak Pras di sana mendampingi dan mengarahkan peserta didik dengan tugasnya masing-masing. Dan di sini sudah nampak jelas bahwa peserta didik sudah mengembangkan voice-nya, choice-nya, serta ownership-nya. Dan ini ada beberapa tujuan program yang dibuat oleh Kak Pras. Yang pertama, memberikan edukasi kepada murid berbagai pemain dalam arti yang lengkap, dan ini membantu berkembang menjadi kompetitif. Nah, ini di sini peserta didik diberikan berbagai macam peran, baik itu panitia, atletnya ataupun yang lainnya.
Selanjutnya tujuan program yang kedua, di sini murid dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkatnya. Yang ketiga, kemampuan mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, ini tadi ownership-nya sampai ke sekolah menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, dan tanggung jawab. Nah, di sini banyak keterlibatan yang sudah dipaparkan dari tujuan program ini, mulai dari peserta didik, kemudian sekolah juga berperan penting di sana untuk tercapainya program yang sudah dirancang oleh Kak Pras. Dan ini sudah ada capaian, kemudian langkah, peran, dan lini masanya, yaitu waktunya. Dan di sini capaiannya sudah disampaikan terkait dengan pemahaman tentang aturan, kemudian pengembangan keterampilan individu, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri kreatif. Dan di sini ada langkah-langkahnya. Di sini udah ada pemilihan peran untuk program kegiatan sampai ke pertandingan, pelaksanaan pertandingannya. Dan untuk perannya di sini sudah cukup komplit. Ada panitia, juri, wasit, kemudian peserta, manajer, pelatih, jurnalis atau juru kamera, serta penonton atau tim hore yang memeriahkan jalannya pertandingan Gobak Sodor yang sudah dirancang oleh Kak Pras ini. Ini ada lini masanya. Nah, untuk lini masa nanti kakak-kakak yang lain sesuaikan dengan waktu yang bisa kakak-kakak laksanakan. Ini ada struktur program dan kemitraan. Jadi pelaksanaan ini dilaksanakan di waktu kokurikuler, kemudian seluruh siswa kelas 5 ini yang terlibat berarti seluruh kelas 5, berarti cukup banyak siswanya di tempat Kak Pras ini. Dan di sini juga sudah memasukkan aset based thinking-nya, baik aset manusia, aset fisik, finansial, dan juga aset-aset yang lain yang bisa diterapkan pada rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat. Dan di sini punya Kak Pras ada 7 tahapan implementasi siswa. Silakan kakak-kakak bisa baca. Kemudian ini ada kemungkinan dan tantangan ketika RTL ini dilaksanakan. Dan tentunya dari
tantangan atau permasalahan yang timbul ketika kita melaksanakan sebuah program, tentunya kita harus memiliki solusi atau jalan keluar agar permasalahan yang timbul pada program kita ini bisa terlaksana, bisa diselesaikan dengan baik, tentunya dan santun ya kakak-kakak ya. Baik, ini kakak-kakak sudah cukup komplit, cukup baik. Nanti silakan kakak-kakak, mana tahu akan memberikan tanggapan terhadap refleksi atau program yang sudah dibuat oleh Kak Pras. Silakan kakak-kakak boleh merefleksi demi kebaikan kita bersama, bisa memperbaiki di mana kekurangannya atau ada kelebihannya, silakan kakak-kakak ambil dan diaplikasikan ke sekolah kakak-kakak masing-masing. Baik, kakak-kakak ada yang bisa memberikan komentar terhadap refleksi atau rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan Kak Pras? Kalau boleh ya, silakan Kak Eli. Ya Kak, izin Kak Ya. menanggapi sedikit. Di dalam RTL ini, apakah dalam permainan gerobak sodor ini perlu kita tayangkan cara permainannya di RTL-nya apa enggak Kak? Oh gitu Kak. Iya. Jadi saya tanggapi dulu ya Kak. Iya. Untuk di rencana tindak lanjut ini seperti yang dimiliki rencana yang sudah dibuat Kak Pras tadi, Iya. itu boleh dituangkan pelaksanaannya. Jadi aturan bermainnya seperti apa, itu Iya. boleh nanti dituangkan di sana. Tetapi kalau misalnya tidak dimasukkan ke sana, tetapi langkah-langkah secara garis besarnya tetap harus ada gambarannya gitu Kak. Oh iya. Jadi nanti yang membaca rencana tindak lanjut kakak selain saya, nah itu bisa memahami RTL yang sudah kakak buat, gitu Kak. Oh gitu Kak ya. Oh ya, kasih Kak. Oke Kak Eli. Kak Rika, ketika pembuatan program kemarin, kira-kira apa yang menjadi kendala dari rencana tindak lanjut yang kakak buat itu Kak? Kendalanya Kak? Iya, ada nggak kendalanya gitu Kak? Kendalanya itu aja ya Kak, meminta kepada guru kelas
untuk berkolaborasi tentang apa yang ingin saya kerjakan. Jadi berpikir kan Kak, jadi saya lanjut aja lah modul saya main game bola voli mini. Jadi untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan guru yang lain, itu biasanya kalau penilaian angka kan bisa juga pakai guru matematika. Jadi itu aja Kak, berkolaborasi sampai terdapatlah judul. Oh gitu Kak. Kak, terima kasih. Ya, ini berarti untuk menentukan waktu kolaborasinya ini pelaksananya nggak ada kesulitan itu ya Kak ya? Alhamdulillah nggak ada Kak. Semua guru mendukung gitu kan Kak. Iya Kak. Jadi kesulitan saya itu tindak lanjutnya judulnya mau apa gitu kan. Oh gitu. Mau Iya. judul apa yang sesuai dengan ada sarana di sini. Kemudian peserta didiknya mampu apa tidak. Nah, itu Kak. Jadi itu berpikir lama-lama kan Kak waktu permainan materi bola voli. Jadi anak-anak tuh sudah banyak bisa melaksanakan teknik dasar passing, bola servis, itu Kak. Ya, jadi berarti kalau untuk aset baik itu guru-gurunya, kemudian aset yang lain, sarana prasarananya, kemudian secara aset finansial, berarti nggak ada masalah ya di sekolah Kak Dika ya Kak ya? Alhamdulillah enggak Kak. Lagi pula kepala sekolah mendukung kegiatan saya ini kan Kak. Jadi setelah saya ingin memaparkan hasil itu, teman-teman semuanya mendukung gitu Kak. Oke Kak. Baik kakak-kakak, terima kasih. Ini sharing kita pada rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat. Ini sangat baik, kemudian sudah mulai tergambar oleh kakak-kakak mengenai rencana tindak lanjut kakak-kakak yang sudah dibuat. Selanjutnya, apakah tujuan program disertai dengan indikator-indikator ketercapaian yang terukur dan mencerminkan capaian belajar PJOK. Kemudian ini menandakan penguatan relevansi gerak dengan belajar. Saya lihat RTL yang kakak-kakak buat kemarin itu ada yang beberapa sudah nampak indikator-indikator ketercapaiannya. Jadi seandainya siswa ini misalnya pada permainan gobak sodor yang punya Kak Pras, misalnya di situ indikatornya dinampakkan terkait dengan peserta didik yang memahami aturan, kemudian cara bermainnya, sampai ke kriterianya mahir sehingga bisa memahami permainan yang dilaksanakan pada rencana tindak lanjut kakak-kakak buat. Kemudian apakah deskripsi program ini melibatkan cakupan bahasan yang jelas dan luas. Nah, kalau dari Kak Rika ini bahasanya sangat luas karena bola voli mini, kemudian dan sangat jelas. Jadi
permainan bola voli, tapi diperjelas lagi dengan bola voli mininya tadi. Kalau punya Kak Pras tadi sudah sangat jelas karena tidak ada permainan yang namanya sama dengan gerobak sodor. Atau ada kakak-kakak permainan yang bentuknya seperti permainan gerobak sodor, tetapi namanya berbeda. Kira-kira ada nggak Kak Rika? Atau Kak Eli? Enggak, Kak. Nggak Kayaknya ada ya? enggak. Kayaknya cuma itu aja Kak ya? Iya, gerobak sodor ya, gerobak sodor. Mana tahu di daerah kakak-kakak Heeh. ada nama yang lain selain gerobak sodor gitu Kak. Heeh. Nah, selanjutnya, apakah lini masa dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan, dan sampai ke evaluasi ini mencerminkan koneksi proses untuk hasilnya, kakak-kakak? Tadi kalau saya perhatikan punya Kak Pras di lini masanya, sebentar. Ya, ini kalau berkaitan dengan lini masa, sebenarnya ini yang diminta cukup detail ya kakak-kakak ya. Mulai pelaksanaan, artinya pelaksanaan ini kalau sifatnya kita menggunakan sport education model, berarti ada misalnya sifatnya kompetisi, ini berarti mulai ada pendaftaran, kemudian technical meeting dan sebagainya sampai dengan pelaksanaan pertandingannya. Kemudian selesai pertandingan ada pelaporan. Jadi ada seremonialnya di sana, kemudian sampai ke evaluasi yang jelas. Jadi kalau saya perhatikan di beberapa RTL yang sudah ada, nah ini untuk perencanaan ini masih ada beberapa yang belum pas gitu Kak. Jadi memang lini masanya di sana diterapkan tanggalnya, cuman tanggal sekian sampai tanggal segini belum jelas ini ngapain gitu. Jadi nggak ada nampak belum jelasnya tanggal yang dibuat di sana. Seharusnya misalnya tanggal 23 November misalnya, itu pendaftaran atau technical meeting seperti itu lebih jelas gitu untuk lini masa perencanaannya. Atau tanggal 25-nya pelaksanaan perlombaannya atau pertandingannya gitu. Nah, di sana belum dituangkan yang seperti itu gitu kan. Iya, Kak. Kemudian apakah mencerminkan potensi tantangan dalam pelaksanaannya? Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi kakak-kakak kalau yang baru melaksanakan program ini. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut guru penggerak, mungkin untuk membuat rencana tindak lanjut ini bukan yang asing lagi, tetapi karena ini program PKG kita
baru pertama kali kita laksanakan, mungkin ini menjadi sebuah tantangan karena harus bisa mengkolaborasikan diri kita sebagai guru dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita ataupun dengan kepala sekolah, sehingga bisa melaksanakan rencana yang sudah kita buat dan tidak mengganggu guru-guru yang lain gitu. Selanjutnya, apakah mengilustrasikan adanya solusi terhadap tantangan? Kalau mengilustrasikan adanya solusi terhadap tantangan, ini seperti yang sudah disampaikan Kak Rika tadi, ini kebetulan di sekolah Kak Rika semuanya mendukung program yang Kak Rika rencanakan, sehingga mungkin ini ringan untuk Kak Rika. Berbeda dengan kakak-kakak yang mungkin beberapa Bapak Ibu gurunya tidak mendukung kegiatan yang kakak-kakak rencanakan. Ini akan menjadi tantangan yang tersendiri karena harus bisa berkomunikasi dengan guru lain agar bisa terjalannya program yang kakak-kakak buat. Dan di sini memang komunikasi yang paling penting dengan rekan sejawat ataupun kepala sekolah untuk pelaksanaan program yang sudah kita buat ya kakak-kakak. Selanjutnya, apakah mencerminkan adanya sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program? Nah, ini sumber daya ini baik yang sifatnya asset based thinking seperti yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya, baik itu aset manusianya ataupun aset sarana prasarananya, sehingga pelaksanaan program yang kakak-kakak buat itu tidak mengalami kendala. Misalnya dalam bentuk permainan, otomatis misalnya menggunakan bola, nah itu salah satunya adalah sarana prasarananya harus dilengkapi. Maka dari itu, bagi kakak-kakak yang akan merencanakan program, kita perhatikan terlebih dahulu aset based thinking atau aset yang ada di sekolah kita, kemudian kita telaah dulu, kira-kira bisa memadai enggak dengan rencana atau program yang akan kita buat. Kalau sekiranya bisa mengcover atau bisa memenuhi program yang kita laksanakan, nah itu silakan kakak-kakak gunakan aset yang ada. Karena tidak semua sekolah itu bisa memenuhi dalam waktu yang singkat gitu kakak-kakak. Artinya kita butuh bola yang cukup banyak misalnya, tapi bola yang ada di sekolah itu cuma satu misalnya. Kita kekurangan 4 atau 5 bola. Kalau kita paksakan itu, nah itu yang menjadi kendala kita. Karena belum tentu sekolah bisa langsung memenuhi hari itu juga gitu kakak-kakak. Makanya kita harus memperhatikan aset yang ada.
Selanjutnya, apakah terkandung rencana pelibatan komunitas belajar sekolah atau kemitraan? Nah, di sini di rencana yang kakak-kakak buat, RTL yang kakak-kakak buat, ini sudah nampak ada kemitraan yang dilibatkan di sana. Baik itu dari komunitas belajarnya ataupun kemitraan yang lainnya. Dan di rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat ini sudah ada kemitraannya. Nah, kalau punya Kak Rika ini mitranya komunitas belajar di sekolah Kak Rika. Dan rata-rata kakak-kakak untuk kemitraan ini kebanyakan menggunakan komunitas belajar ya kakak-kakak ya. Karena program yang kakak-kakak laksanakan ini di sekolah kakak-kakak masing-masing, sehingga lebih mudah dan lebih intens untuk melaksanakan komunikasi dengan rekan sejawat ataupun di komunitas belajarnya. Dan selanjutnya, apakah lini masa dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan evaluasi? Oh, ini sudah tadi ya kakak ya. Kira-kira program yang sudah kakak-kakak laksanakan ini, apakah sudah dilakukan evaluasi yang jelas atau belum kakak-kakak? Ada Kak Intan di sana? Kak Intan? Atau Kak Ana? Bisa memberikan tanggapan Kak? Kalau Kak Rika kemarin udah sampai tahapan evaluasi Kak? Belum Kak? Kak Rika, udah dilakukan evaluasi belum kemarin programnya? Kak, cari dulu.
Yang punya Kak Rika nih ya? Ya, Kak. Ya. Rencana evaluasi ada, Kak? Sebentar evaluasi. Berarti ini per 6 bulan, berarti di akhir semester Kak? Atau bagaimana Kak? Rencananya Ya, itu? Kak. Program ini kan kalau dilakukan setelah ujian kan, Kak, anak-anak kan udah tidak beraktivitas, tidak ada KBM lagi kan, Kak. Jadi setelah ujian untuk mengisi waktu, jadi rencana saya diisi waktunya dengan kegiatan itu, Kak. Untuk setelah selesai ujian kan anak-anak kan ke sekolah juga sampai kita penerimaan rapor. Jadi tenggang waktu itu ya, rencana di situ diadakan gitu, Kak. Oh gitu Kak. Baik Kak. Ya, jadi program yang sudah kakak-kakak rencanakan atau dilaksanakan itu sebaiknya memang harus ada evaluasi sehingga kita memahami betul apa yang menjadi kekuatan untuk kita sehingga bisa kita kembangkan ataupun yang menjadi kekurangan ketika proses yang kita laksanakan ini belum berjalan dengan baik sehingga kedepannya kita bisa memperbaikinya dengan menyesuaikan waktu yang sudah kita tentukan. Selanjutnya dari program yang kakak-kakak laksanakan itu pastinya yang sudah mulai dari berbagi peran, kemudian waktu pelaksanaannya, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Kira-kira kakak-kakak apakah dari yang sudah kita programkan mulai dari awal sampai ke akhir dievaluasi itu kira-kira ada nggak yang mencerminkan untuk memperoleh data baik itu kemampuan peserta didik, kemudian keterampilan geraknya, kira-kira bagaimana kakak-kakak? Kak Usman ada ini Kak Usman?
Izin nggak? Ya, gimana Kak Usman? Kira-kira dari awal lah, ketika kita merencanakan program, kemudian mulai dari pelaksanaannya, kemudian ada pelaporan dan evaluasi yang sudah kita laksanakan. Kira-kira kegiatan yang kita laksanakan ini bisa mencerminkan perolehan data nggak gitu Kak? Baik itu teknik atau keterampilan gerak dan yang lainnya gitu Kak. Izin menjawab nggak? Ya silakan Kak. Kalau menurut hemat saya, Mm-mm. bisa diperoleh data. Tergantung dari pelaksanaan kita selama membuat program tadi. Kalau kiranya kita melaksanakan program tadi dengan betul-betul teliti, dengan teori yang akurat, tentu data yang dihasilkan nanti di akhir tentu juga akurat kan. Mm-mm. Kalau sekiranya kita melaksanakan program tadi dengan kurang teliti, tentu berbanding lurus hasilnya pun nanti data yang diperoleh kurang akurat juga. Mm-mm. Tergantung pelaksanaannya, Kak. Berarti memang harus cermat dalam pelaksanaan tuh Kak ya. Kalau yang berhubungan dengan hasil memang harus cermat, harus teliti betul. Kalau memang kita meminta atau mencari hasilnya, tentu kita harus teliti kan. Teliti. Ini saya ngomong aja ini, tugas belum selesai. Apa-apa Kak Usman. Aduh. Kalau bisa disegerakan Kak Usman. Siap-siap Kak. Ini ngoreksi pula. Ya kakak-kakak, ini kan udah di akhir ini. Tadi ini saya sampaikan lagi yang saya kirim ke grup WA kemarin. Itu kan ada unggah bukti karya kakak-kakak. Bukti karya. Iya. Jadi bukti karya itu coba nanti kakak buka di LMS. Itu kalau nggak salah saya kemarin itu bukti karyanya itu boleh salah satu. Boleh modul ajar yang sesuai dengan CP yang terbaru, kemudian atau jurnal, ataupun bukti karya kegiatan PKG yang kita laksanakan selama ini gitu. Nah, jadi nanti kakak-kakak pilihlah disesuaikan dengan kemudahan kakak-kakak dalam mengerjakan. Salah satu aja berarti ya Kak ya? Salah satu Kak. Di BK1 Kak ya? BK.1 nih. Bukti karya, iya. Bukti karya ya. Ini saya mau nanya dulu Kak. Iya silakan Kak. Ngeblank kali nih. Kawan udah sampai minus, awak masih di Akasia ini. Terkait tentang video itu, video kemarin kan yang kita berkolaborasi dalam forum Kombel itu di mana itu Kak? Tugas yang mana itu kira-kira Kak? Di RTL juga? Rencana tindak lanjut ya Kak. Oh gitu. Jadi video ya juga, foto ya juga. Jadi kalau foto nanti kakak masukkan ke dalam program rencana tindak lanjut itu. Dilampirkan. Masuk persiapan. Oh ini unggah tugas rencana tindak lanjut. Iya. Berarti videonya yang mana nih Kak? Pas di unggah tugas? Bentar, saya buka dulu LMS-nya. Memang masih ini. Kendalanya kami ini Kak di sini. Ini berbagi aja, curhat aja iya, ini. Kak. Iya Kak. Di tempat kami ini, terutama di sekolah saya ini, itu baru tercipta itu, baru muncul Kombelnya. Gara-gara kemarin ada kebutuhan dari sekolah juga dan dilakukan Kombel itu sekali, itu Zoom kemarin Kak. Setelah itu nggak ada lagi. Pas pula hari itu saya tidak hadir, ada berhalangan entah anak entah siapa sakit kemarin tuh. Jadi untuk
kawan-kawan tadi untuk mengumpulkan itu sangat sulit sekali. Terlebih udah di penghujung akhir pembelajaran, kawan-kawan yang lain sibuk ini katanya, sibuk itu. Jadi harus ekstra lah besok ini. Iya Kak. Dia masuknya ke dalam RTL. RTL nanti Kakak dibuat di drive aja Kak, kalau enggak dalam satu folder. Nah, nanti link foldernya itu yang dikirimkan ke LMS Kak. Oh gitu, yang unggah tugas tuh Kak. Iya Kak. Unggah tugas ini. Tak buka dulu. Ya, aku belum sampai ke situ. Masih di atasnya lagi. Kerjakan tugas. Jadi yang dikirim kayak Kak Pras tadi itu Kak, yang bukti apa? Bukti karya apa itu Kak? RTL juga? Yang Apa dikirim Kak Pras tadi RTL Kak. RTL. Itu yang Unggah bentuknya. tugas. Kalau yang dikirim Kak Pras ini kan PowerPoint. Jadi kemarin kan boleh milih misalnya mau video atau foto. Kalau foto kan berarti foto kegiatan dan programnya. Ya. Kalau video berarti kan programnya dan videonya gitu Kak. Oh, salah satu boleh dipilih Kak. Boleh ya. Jadi kalau Walah. foto nanti dilampirkan ke dalam programnya. Nah ini Di saya akhir share. tadi ya, di akhir slide tadi ya, Iya dokumentasi. Kak. Iya betul. Siap, Nah siap, siap. ini di akhirnya. Ini kan termasuk ini Oh iya, iya. dokumentasinya. Siap, siap. Berarti materi yang kita sampaikan di forum tadi tentang permainan itu atau apa yang mana yang kita sampaikan Kak sama kawan-kawan itu yang dipresentasikan itu Yang dipresentasikan itu kan tentang permainan ini. tentang permainan ini. Oh gitu. Ya, ya, ya. Jadi pelaksanaannya gimana, kemudian berbagi peran, bagi tugas. Ini kan karena menggunakan sport education model, otomatis kan harus berbagi peran gitu Kak. Iya Kak ya. Siap, siap, siap. Makasih Kak. Jawabannya. Sama-sama Kak. Izin tanya Kak. Ya silakan Kak Rika. Ini tadi saya kan ada buka apa kan Kak? Lembaran bukti karya. Jadi ada di situ ngunduh lembaran pernyataan peserta PKG, gitu kan Kak? Betul Kak. Nah, itu tanggal pengambilan gambarnya kapan tuh Kak? Tanggal untuk pengambilan gambarnya sebaiknya sesudah tanda tangan dari kepala sekolah itu Kak. Sudah. Makanya kalau misalnya Kakak ngambil videonya hari ini misalnya atau dokumentasinya hari ini, berarti tanggal di lampiran suratnya itu berarti sebelumnya lagi boleh tanggal di akhir November atau pertengahan gitu. Jadi Kak, nanti bukti karya umpamanya kita mengambil jenis karya kita kan modul ajar. Jadi mengambil di PDF kan modul ajar gitu kan Kak? Iya. Kemudian ngambil foto anak itu nanti di mana dilampirkan Kak? Oh, kalau modul ajar itu nggak harus dengan foto peserta didik. Jadi selampiran suratnya itu Kak, itu kan kalau kakak-kakak yang menggunakan foto siswa ataupun ngambil video peserta didik, video pembelajarannya. Nah, itu memang wajib menggunakan surat itu karena sering apa ya namanya ya, gagal upload nanti jadinya Kak, karena harus ada persetujuan kalau mengambil gambar, etikanya kan gitu Kak. Jadi kalau kita ngambil modul ajar Kakak, jadi kita enggak pakai foto, enggak pakai video?
nggak usah pakai foto, nggak usah video, modul ajar aja. Tetapi surat itu tetap harus kita lampirkan gitu. Oh, tetap kita apakan Kak ya, kita Iya, unggah, kita unggah unggah. juga. Mm-mm. Jadi lembar pernyataan dulu, nanti baru kita ambil modul ajarnya. Iya, Nah, jadi enggak ada kita dokumentasi videonya di belakang kan nggak ada kan Kak? nggak ada Kak. Salah satu aja Kak. Oh ya. Kalau misalnya Kakak ngambil Capek ngambil video terus. jadi artis nanti Kak. Usman, ambillah video tuh. Aduh. Siap, siap senior, siap senior. Kan iya, semalam kakak saya nanya sama orang ada kayak gitu kan kak. Tampilkan dulu apanya modul ajar kayak semalam RTL itu kan kak. Ambil lagi videonya. Terpaksalah saya ambil video kan kak sama untuk sekolah. Nah, gimana? Kiranya boleh salah satu ya kak? Salah satu Kak, kalau bukti karya salah satu aja Kak. Ya. Misalnya kalau Kakak mau bukti karyanya video pembelajaran tentang gerak, nah itu boleh. Tetapi memang harus sesuai mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhirnya gitu Kak. Modul ajar aja lah kak. Itu hak Kak Rika mau yang mana, mau modul ajar, video pembelajaran juga boleh. Itulah yang paling apa udah kepala nih udah banyak apanya kak, udah banyak isinya dari ujian lagi PKG lagi kak. Kak Rika, Oh iya. Kak Rika. Hai. Nanti juara umum pula. Iya, mau pula. Di tempat saya kan ada guru penggerak kan kak. Iya. Jadi saya konsultasi terus sama dia, ini kayak mana nih, ini kayak mana. Iya kakak lampirkan dulu apanya programnya, nanti bikin videonya. Gitu. Iya. Begitulah makanya guru-guru lain tuh bagusnya kayak ini, bagusnya kayak gini ya, gitulah kak. Berarti luar biasa itu Kak Rika, banyak yang mendukung Kak Rika. Iya, yang lain yang ya harus kayak gini kak. Itu kan. Berarti makin nambah semangatnya itu. Ya kalau nggak ada yang apa kan kak, nggak semangat kak. Iya Kak. Jadi kak, kalau saya ngambil modul ajar, jadi tanggal pengambilan gambarnya nggak usah diisi gitu kak? Tanggal pengambilan gambarnya sesuaikan aja dengan Kakak sesuaikan aja habis tanda tangan kepala sekolah ya. Kak, makasih kak infonya. Satu lagi kakak-kakak, untuk bukti karya ini kan ada due date-nya, batas pengirimannya. Nah, kalau bukti karya ini beda dengan tugas yang lain. Kalau tugas yang lain, kakak-kakak masih bisa mengirim biarpun terlambat. Tetapi kalau untuk bukti karya, kalau sudah lewat batasnya, ini tidak akan masuk ke dalam LMS saya gitu Kak. Jadi tidak bisa dinilai bukti karyanya Kak. Batasnya kapan tuh Kak? Nah coba dilihat di LMS kakak coba. Sama semua ya kan? Batas sama Kak. Belum ada kak? Belum ada Kak. Belum muncul. Di situ belum muncul ya? Belum. Itu lagi kak. Izin nanya lagi kak. Ya, silakan Jadi Kak. modul ajar untuk bukti karya tuh sesuai dengan RTL kita atau boleh kita ngambil yang lain gitu kak? Boleh yang lain Kak, tetapi CP-nya harus sesuai dengan CP yang terbaru yang 2024 Kak. Yang dikirim di grup kemarin Kak? Iya, yang dikirim di awal kemarin itu. Ya kak, makasih kak. Umpan balik. Kayaknya tanggal 13 itu udah paling akhir itu Kak kalau bukti karya Kak. Aduh. Dengar Kak Rahmat. Oh Kak Rahmat.
Rahmat mana suaranya? Ini biasanya paling ribut Rahmat nih enggak ada. Dia terpukul nggak? Jauh tertinggalnya. Kakak karena bisa Usman, karena teman-teman ini ada yang bantu. Itu rezeki itu Kak. Iya. Ya, Yang betul, Kak. nikmat itu yang begitu besar itu. Kawan-kawan yang mendukung kita, lingkungan yang kondusif kan, yang sama-sama mendukung kita lah. Ya. Insya Allah lah Usman. Jadi sini ayo Kak, semangat lagi. Padahal udah capek nih, kepala udah pusing nih Usman. Banyak mau dipikirkan. Aduh, Itu patut disyukuri kayak gitu Kak Rika. Ada penyemangat lain Kak Rika. Ya, amin ya robbal alamin. Kasihan juga Ana di sana kan, yang Yuliana tuh. Mereka kan sendiri lah, sama Epi dia gimana lah tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Kak Ani, gimana keadaan sang buah hati? Memang musim sakit nih Kak. Kami seminggu yang lalu bergantian. Aku gantian istri sama anak pula seminggu. Aduh, demam, batuk, pilek. Musim karena cuaca ini, pergantian cuaca yang ekstrim betul. Jadi kalau Kak Usman kan belum kalau untuk ini Kak Usman, misalnya Kakak mau sekali jalan, yang rencana tindak lanjut yang mau kakak buat nanti sekaligus aja untuk jadi bukti karya, jadi bisa langsung sekali jalan gitu Kak. Oh, sekalian buat modul ajar ya. Iya, jadi bisa sekali jalan gitu, nanti nggak 2 kali kerja Kak. Siap satu untuk 2 tugas gitu kan. Iya, boleh seperti itu. Jadi nggak bolak-balik nanti kakak buat yang ini beda lagi gitu. Iya, kelihatannya awak di sekolah tuh awak pula yang paling pintar tuh. Bolak-balik ambil video, padahal awak pula yang paling bawah. Nah itu udah luar biasa tuh, mau berkarya itu luar biasa Kak. Kak, izin Kak. Silakan Kak. Minta tolong Kak, apa modul ajar yang terbaru tuh Kak? Ini terhapus nih, nggak nampak nih. Oh nanti saya kirim lagi yang CP yang terbaru Kak. Iya, boleh Kak, berbagi Kak. Iya, yang lama nih habis memori HP atau gimana nih Kak? Nggak nampak nih. Ya makanya kemarin saya minta tolong Kak Ani untuk mengirimkan screenshot setiap kita tatap maya, karena di lab HP saya kemarin agak banyak yang hilang, jadi minta tolong Kak Ani kemarin suruh mengirimkan foto-foto setiap akhir tatap maya kita kemarin, karena saking banyaknya tugas, jadi harus minta tolong juga sama orang jadinya. Itu udah bagian dari kolaborasi juga tuh Kak. Betul tuh Kak Usman. Semua tapi nilainya tugas ada ya, Kakak udah kasih nilainya. Tolong menolong namanya. Iya, jadi akhir-akhir udah sekitar 3 hari inilah saya mulai buka-buka tugas kakak-kakak, karena kan dia harus seperti ini. Nanti saya share sedikit tugas yang kakak-kakak kirim.
itu memang harus betul-betul dilaporkan, Kak. Makanya ketika kakak-kakak nggak mengirimkan tugas, nah itu menjadi PR bagi saya. Apa yang mau dilampirkan gitu. Ini ada pula salahnya jauh pula rumah kita kan ya Kak. Kalau dekat Iya. sampai rumah Kakak tuh Kak. Boleh mainlah ke rumah sini, Kak. Mana yang jadi kendala kan? Wah, kita kerjakan PR-nya. Kak, mohon izin Kak. Silakan, Kak. Ini ada juga ini ngisi kuesioner akhir. Iya tuh Kak. Kuesioner lagi. akhir, iya diisi, Kak. Kuesioner akhir diisi, Kak. Selesai. Ya Allah. Selesai. Lihatlah modul Usman, pelajari Usman. Siap su. Aduh, hormat nih ha, Setelah hormat. ini kita uban sikit-sikit. Sekarang dapat tambah banyak ubannya Usman. Iko ban ke palu le Kak, le kumis ado, ko di badan ko labu uban ko. Nah, sedikit lagi ya Kak Usman ya, Pak Kak Tri, sedikit lagi kita kan. Iya, sedikit lagi. Ini Iya, sudah di akhir-akhir, Kak. Jadi tetap semangat, Kak. semangat. Ya, Kak Eli. Kak Tri, nanya satu. Saya kemarin tuh dalam pembuatan RTL itu termasukkan modul ajarnya salah masuk, Kak. Gimana tuh, Kak? Kalau dikirim ulang masih bisa masuk nggak, Kak? Bisa. Nah, coba dikirim ulang lagi aja, Kak. Dia ada yang salah, tapi termasukkan gitu, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Dikirim iya. ulang lagi aja. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, Kak Eli. Nah, jadi biar dibilang tidak mengada-ada, kakak-kakak, ini laporan yang dibuat yang berkaitan dengan tugas kakak-kakak. Nah, ini laporannya salah satu modul saja. Ini adalah jawaban dari kakak-kakak semua yang melakukan refleksi langsung di LMS, yang ketik langsung di sana. Nah, ini di screenshot semua sampai di akhir. Kemudian ini tangkapan layar tugas-tugas kakak. Misalnya di modul 1.4D, nah ini ada yang mengirimkan tentang analisis isu sosial. Nah, ini dia tugasnya. Nah, di sini ada namanya langsung. Nah, misalnya ini Kak Yuliana. Begitu terus sampai ke bawah. Nah, jadi ketika kakak-kakak nggak mengumpulkan tugas, saya nggak bisa menilainya gitu, Kak. Nah, jadi itu kakak-kakak. Jadi kita harus ya berkolaborasi itu tadi, kerjasama. Kakak-kakak kirimkan tugasnya, ya saya memasukkan ke dalam laporan untuk menjadi penilaian di akhir program kita besok gitu, Kak. Dan ini laporan ini sampai ke BGP dan admin kelas juga tahu, karena file ini disimpan di drive, nanti admin langsung mengecek laporan yang sudah saya kerjakan, yang tugas-tugas yang kakak-kakak kirim itu melalui LMS, saya download, saya screenshot, saya masukkan ke dalam laporan itu, Kak. Ya, jadi itu kerja di akhir saya, kakak-kakak. Jadi sedikit sharing biar kakak-kakak juga tahu mana yang tugas yang belum dikirim. Minta tolong segera dikirim, diselesaikan, biar sama-sama kita mempermudah kerja kita, kakak-kakak. Jadi tugas yang kakak-kakak kirim sebisa mungkin
saya masukkan ke dalam laporan untuk ada namanya pleno kelulusan kakak-kakak di akhir besok. Setelah selesai kita tatap maya, itu nanti ada namanya pleno kelulusan. Nah, itu laporan tugas dari kakak-kakak, itu yang akan menjadi laporan saya kepada BGP dan admin kelas kita, kakak-kakak. Nah, jadi memang saya minta tolong betul untuk kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, diharapkan untuk bisa menyelesaikan. Paling enggak ada komunikasi di mana letak kesulitannya atau kendalanya. Nah, komunikasi dengan teman-teman satu kelas ataupun boleh dengan kelas-kelas yang lain yang sedang menjalani program PKG yang seperti kita laksanakan pada hari ini, kakak-kakak. Jadi banyak tempat bertanya, HP saya standby 24 jam. Kalau memang ada yang menghubungi, silakan bertanya ataupun boleh di grup WA kelas kita, ataupun kalau dengan saya karena kurang dekat gitu, boleh dengan teman-teman yang lain yang masih satu kelas dengan kita ataupun ada yang di kelas lain juga boleh. Jadi kita sama-sama selesaikan program PKG PJOK ini di kelas kita ini dengan sebaik mungkin gitu. Jadi harapannya kita semua bisa lulus bareng-bareng gitu, Kak. Jadi kasihan kalau kita tinggal 10 orang nanti satu orang nggak lulus, atau 2 orang nggak lulus kan sayang gitu. Padahal kegiatan udah dilaksanakan, udah hampir 3 bulan berjalan, nanti waktu kakak-kakak terbuang sia-sia. Jadi nggak ada hasilnya. Jadi saya minta betul pada kakak-kakak yang belum mengirimkan tugas, jadi disegerakan gitu. Baik kakak-kakak, kira-kira kendala yang cukup berat dalam merencanakan rencana tindak lanjut ini ada nggak kakak-kakak yang menghambat pelaksanaan program kakak-kakak? Sejauh ini belum ada lagi terhambat, Kak. Belum ya, Kak ya? Lancar-lancar aja. Berarti di sekolah Kak Eli sama juga, Kak? Semua guru, rekan sejawat mendukung kegiatan kakak ini selama ini, Kak? Iya, mendukung, Kak. Iya, Kak Ani, silakan. Iya Kak, mungkin saya sama dengan teman-teman lain dalam membuat RTL-nya tidak ada kendala gitu. Tapi pada saat menguploadnya saya punya kendala, yaitu kesempatannya gitu. Mungkin karena kondisi. Juga gini, pada saat kita membuat RTL itu tidak ada kendala. Cuma pada saat mempresentasikan
butuh jadwal gitu, mengumpulkan kawan-kawan. Mungkin karena kesibukan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi pada saat itu pas dikumpulkan ternyata bisa dikumpulkan dalam waktu ya menunggu juga lah karena kemarin kan dalam sibuknya hari PGRI atau apa semua sekolah mungkin kayak gitu juga punya kegiatan yang sama gitu. Nah, jadi tantangan untuk kami di sini ya seperti tadi waktunya atau apanya gitu. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Ani atas refleksinya dari rencana tindak lanjut yang sudah Kakak buat. Memang betul itu mungkin tidak di sekolah Kak Ani saja, hampir semua sekolah sama seperti itu. Apalagi kalau tingkatan SD itu kan jadwalnya wali kelas yang menentukan ya Kak ya. Jadi wali kelas yang tahu jadwal-jadwal kapan dia masuk ke dalam kelas ataupun ada jam atau tidaknya. Tapi kalau untuk tingkat SMP itu kan kalau yang mengajarnya tidak full 24 jam itu mungkin banyak ada standby yang di kantor, jadi mungkin lebih mudah untuk mengumpulkannya. Dan pada dasarnya ketika kita mau melaksanakan program ini, komunikasi itu yang paling penting kakak-kakak. Baik itu dengan rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Kalau kita sudah mendapat izin dari kepala sekolah, kemudian komunikasi kita juga baik dengan Bapak Ibu guru yang lain di sekolah kita, mungkin agak sulit. Akan ada kemudahan untuk kita melaksanakan program dan presentasikan rencana yang akan kita sampaikan itu, Kak. Baik, kakak-kakak. Kira-kira ini dari akhir diskusi kita pada hari ini. Kita masih ada sekitar 1 kali pertemuan lagi, kakak-kakak, untuk melakukan refleksi bukti karya. Jadi nanti setelah ini kakak-kakak silakan berkarya, membuat bukti karya kakak-kakak masing-masing, boleh berupa modul ajar ataupun video pembelajaran, kemudian jurnal ataupun kegiatan yang kita laksanakan mulai dari awal sampai dengan akhir hari ini. Jadi kakak-kakak diberikan kebebasan dalam membuat bukti karya. Jadi silakan dibuat senyaman kakak-kakak. Kalau memang kakak-kakak lebih memahami membuat modul ajar, juga dipersilakan. Ataupun lebih gampang membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan gerak juga boleh, ataupun pendidikan kebugaran jasmani, ataupun pendidikan prestasi juga boleh. Jadi silakan kakak-kakak membuat bukti karyanya sesuai dengan kemampuan kakak-kakak yang kakak-kakak miliki. Jadi di sini tidak ada paksaan harus modul ajar, harus video pembelajaran, tidak. Jadi kakak-kakak pilih salah satu saja, nanti diupload di LMS. Dan ini sistemnya juga berbeda dari PKG sebelumnya. Kalau PKG sebelumnya itu kalau PKG sebelumnya itu diupload dulu di LMS. Kalau sudah disetujui oleh Fasil, itu baru diupload ke PMM. Tetapi yang untuk tahun ini itu kita hanya mengupload di LMS, tetapi nanti kalau sudah disetujui oleh Fasil itu akan otomatis masuk ke dalam PMM kakak-kakak gitu kan. Jadi ini akan lebih mudah
Tapi saya minta kalau untuk membuat modul ajar sesuaikan dengan CP yang terbaru, capaian pembelajarannya yang 2024 yang di awal pertemuan kemarin pernah dikirim ke grup WA-nya. Baik, kakak-kakak, ada pertanyaan sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini? Pas, Kak Rika? Itu Kak, yang modul ajar tadi minta dikirim itu aja Kak. Selebihnya Oke, siap Kak. Baik kakak-kakak, kita foto bersama dulu. Silakan di-on-kan kameranya. Ini yang tidak hadir siapa ya Kak ya? Kak Pras keluar lagi nampaknya. Kak Rahmat, Kak Rahmat ada. Intan, Kak Intan ada. 1, 2, 3, 4. 2 lagi. Kak Cokro. Kak Pras dengan Kak Cokro Cokro. ada tadi. Oh iya, Cokro ada tadi. Cokro ada. udah keluar. Keluar lagi. Udah lama tak nengok Kak Cokro nih. Yuk kakak-kakak, foto dulu kita. Tunggu dulu, belum siap lagi. Semangat ya kakak-kakak. Udah di akhir, semangat. 1, 2, 3. Ntar saya kirim dulu. Satu lagi kakak-kakak. 14. Gimana 14-nya? 1, 2, 3. Baik kakak-kakak, ini di akhir sesi kita pada hari ini. Semoga ada baiknya, silakan kakak-kakak ambil dan diaplikasikan ke sekolah kakak-kakak. Kalau ada yang buruknya dibuang jauh-jauh. Dan saya juga minta maaf atas kekurangan dan kehilafan saya untuk pertemuan hari ini dan sebelum-sebelumnya. Tentunya di sini saya tidak bermaksud menggurui, tidak, karena saya tahu saya di sini mungkin dibanding kakak-kakak saya paling muda di sini ya. Tidak bisa Kak. Oh nggak bisa ya Kak ya? Tidak bisa itu. Ya. Harus koreksi itu. Ya jadi Saya yang paling mudanya. Oh iya, siap. iya. Siap mak. Ya jadi karena di awal sampai dengan akhir dengan detik ini saya selalu bertatap maya dengan kakak, tatap muka juga selama 7 hari. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, bisa membersamai kakak-kakak. Tentunya besok kalau udah nggak ada program PKG ini, semoga silaturahmi kita masih tetap berjalan kakak-kakak. amin. Tetap jaga kesehatan kakak-kakak, ini sudah lagi pancaroba, jadi gampang sakit, jadi tetap jaga kondisi fisiknya. Terima kasih Kak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, siapa sakit? Anak Ani.
Anak. Anak. Masuk rumah sakit.